wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Formula Hati Institute, rahimakumullah wa yarhamukumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersilaturahim lewat kajian online ya untuk bersama-sama mengkaji materi-materi keislaman, dan malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji tema besarnya Tazkiyatun Nafs. Subnya adalah tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, untuk kita jadikan pedoman dalam menapaki tangga-tangga menuju ketinggian takwa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua umatnya. Semoga kita istiqomah mengikuti risalah yang dibawanya dinul Islam, dan juga istiqomah mengikuti jalan hidupnya yang merupakan jalan hidup semua para nabi dari awal sampai akhir, semua para rasul, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar untuk menegakkan kalimat Allah, untuk memakmurkan bumi Allah dengan syiar-syiar Islam sampai kita menutup mata insya Allah. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini saya bisa kembali bergabung di kajian Formula Hati ya, sudah cukup lama ya, mungkin sejak pandemi hanya beberapa kali saya dapat untuk bergabung di Formula Hati ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkiprah di jalan dakwah, baik offline maupun online, baik di Formula Hati maupun di lembaga-lembaga yang lainnya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah ayat yang sangat populer pendek di surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, terima kasih ya telah ditampilkan. Ayatnya benar. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih itu fungsinya taukid, memperkuat kalimat ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan memeluk Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi orang bertakwa itu tidak susah. Yang susah itu menjadi orang yang benar-benar bertakwa, seperti yang disebut di dalam ayat ini. Jadi sesungguhnya setiap ada kalimat takwa di dalam Al-Quran, bulan Ramadan populer sekali. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umum lazim bahwa Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa seperti yang diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya agar kamu menjadi orang bertakwa. Itu terjemahan paling umum. Ya. Sesungguhnya tidak salah. Ya, tapi ketika dikaitkan dengan Ali Imran yang barusan 102, itu sebenarnya target Ramadan bukan menjadi orang bertakwa, tapi menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Ya, makanya saya katakan tadi, menjadi orang bertakwa itu gampang, kan bisa diklaim. Semua juga bisa. Inilah orang bertakwa. Semua bisa mengatakan itu. Anak kecil pun bisa. Tetapi menjadi orang yang benar-benar bertakwa itu yang susah.
Kenapa? Karena nggak bisa diklaim. Ya, karena menjadi orang yang benar-benar bertakwa harus ada kriterianya. Itu yang penting. Ya, saya sering, mohon maaf ya, sering mengulang kalimat ini, mohon maaf sekali lagi. Ya, Anda misalnya, naudzubillah sih, ya, kena tilang di tengah jalan. Ya, sementara Anda terburu-buru. Apa yang Anda katakan kepada para Bapak polisi yang sedang bertugas? Ya, paling tidak kita mengatakan, mohon maaf, Pak, saya terburu-buru, ada urusan. Bapak nggak usah khawatir, ini mobil saya, ini motor saya. Kalimat ini motor saya, ini mobil saya kan gampang, semua buat mengklaim. Tapi saya yakin, andai saya petugas, andai Anda petugas juga tidak akan langsung percaya dengan klaim itu. Pastinya petugas akan bertanya, KTP mana? SIM mana? STNK mana? Kalau 3 dokumen penting yang diminta oleh petugas kita bisa tunjukkan, saya yakin petugas juga akan mengatakan silakan lanjutkan perjalanan Anda. Karena apa? Ya, petugas yakin ketika KTP, SIM, STNK dicocokkan, nama, tanggal lahirnya sama, itulah pemilik yang sebenarnya. Nggak perlu berpanjang-panjang berdebat. Tapi ketika petugas mengatakan, SIM mana? Nggak punya. KTP mana? Nggak punya. STNK mana? Nggak ada. Jujur, kalau saya yang jadi polisi juga saya akan melakukan penilangan kepada Anda. Karena apa? Bagaimana Anda mengklaim pemilik, tapi Anda tidak memiliki dokumen penting? Yang menjadi keharusan bagi setiap pemilik kendaraan harus punya dokumen itu. Yang harus selalu dibawa kemanapun. Kalau PPKB kan ditinggal. Ya, KTP, STNK, SIM harus selalu ada di kantong. Makanya saya katakan, menjadi orang bertakwa itu mudah, bisa diklaim, bisa diucapkan oleh siapapun. Tapi menjadi orang yang benar-benar bertakwa itu susah karena ada kriterianya. Ya, makanya yang paling penting adalah mari kita berusaha agar kita bisa memiliki sifat-sifat orang bertakwa itu. Karena itu akan menjadi kriteria. Ya, dan sifat itu sudah ditetapkan. Jadi Allah sudah membuat kriteria untuk orang yang benar-benar bertakwa. Nggak bisa diklaim. Jadi sekali lagi nggak bisa diklaim. Makanya ya mari kita terus saling mengingatkan ya. Karena takwa menjalankan perintah, meninggalkan larangan dari besarnya kan untuk menjaga asilah bainana wa bainallah. Untuk menjaga koneksi kita, hubungan kita hamba dengan Allah. HP ada chargernya. Ya. Harus ada uang buat beli paket. Ya. Ini semua kita lakukan supaya handphone kita selalu memiliki koneksi agar kita bisa berhubungan dengan semua orang dengan baik. Kan kebayang ya oleh kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah saja sedemikian kita lakukan. Ada handphone, ada charger, ada uang, sekaligus ya kan uang itu kita gunakan untuk beli pulsa, untuk beli paket. Kalau koneksi kita, hubungan kita dengan sesama kita sedemikian harus kita jaga. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Nah, kira-kira begitu maknanya. Ya, makanya takwa sekali lagi gampang sekali diucapkan, mudah sekali. 5 huruf. Ta, kof, waw, 4 huruf malah. Ta, kof, waw, iya. Atau alif lazina, alif lazina. Mudah sekali diucapkan, tapi memang sulit dipraktikkan. Nah, formula hati ya ingin materi-materi tazkiyatun nufus itu yang implementatif, yang mudah dipraktikkan. Nah, mari kita mencoba. Ya, saya nggak tahu persis ya yang sudah disampaikan poinnya apa saja. Ya, kalau ada pengulangan mohon maaf ya. Ini sifatnya tadkirah. Kalau ada tambahan ya alhamdulillah. Ya, kalaupun tidak ya sebabnya tadkirah lah. Kita saling mengingatkan di antara kita.
Salah satu sifat kita bila kita benar orang bertakwa adalah sabar. Sama, sabar juga Masya Allah. Ya, dalam bahasa Arab cuma 3 huruf. Sod, ba, ro. Sobrun, sabar. Mudah sekali. Ya, tapi prakteknya ternyata susah. Orang yang senang berkata sabar ya mudah. Kalau lagi susah, nah itu baru ya teruji dia sabar apa enggak. Lagi sehat, sabar ya gampang. Tapi lagi sakit, ya sabar. Nah itu yang susah. Ya, makanya seseorang sabar apa enggak itu enggak nampak saat dia senang, enggak begitu nampak saat dia bahagia. Ya, sifat sabar itu baru nampak ketika dia susah, ketika dia sakit. Nah saat itu coba lihat. Nah, ya. Imam Muhammad An-Najjar rahimahullah dalam kitabnya menjelaskan kepada kita bahwa sabar itu terbagi 3. Sabar menghadapi musibah, sabar dalam taat, dan sabar ketika kita berhadap-hadapan dengan maksiat atau hal-hal yang dilarang. Pertama dan kedua saya tidak akan bahas. Yang akan saya coba di sini adalah yang kedua, sabar dalam taat. Takwa kan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dengan kata lain, taat. Taat itu harus begitu. Tidak hanya menjalankan perintah, larangan ditabrak-tabrak. Ya, atau tidak melakukan larangan, tapi perintah juga ditinggalkan. Nggak bisa. Ya. Jadi orang-orang, mohon maaf ya, bahasa kejawen dulu, nggak mabok sih. Nggak judi, nggak zina, tapi nggak sholat, nggak puasa. Ini nggak benar juga. Benar dia nggak mabok, dia nggak judi, dia nggak melakukan maksiat, tapi nggak sholat, nggak puasa, ya nggak benar. Ada yang ya sholat, ya puasa, tapi berbuat dosa juga, ya nggak benar juga. Nah, takwa dengan taat itu beda kata, tapi sebenarnya makna, satu makna. Ya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, sabar dalam taat itu seperti apa? Nah, ini buat praktek, kan implementatif kita maunya. Imam Muhammad An-Najjar rahimahullah menjelaskan sabar dalam taat itu harus terpenuhi 3 unsur. Pertama, al-muhafadhatu 'alaiha dawaman. Ya, pertama harus menjaga kontinuitas. Kok sholat diulang-ulang ya? Kan kadang-kadang mau sholat malas, mau berjamaah malas, mau bangun malas. Kenapa? Sholat mulu, sholat lagi, puasa lagi, ya baca Al-Quran lagi. Ini namanya nggak sabar. Kalau dia tahu bahwa sabar dalam taat memang begitu. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ya, jangan heran, makan aja diulang-ulang. Kita nggak pernah makan lagi. Tidur diulang-ulang. Kerja nyari duit diulang-ulang. Pas giliran sholat diulang-ulang kok ngeluh gitu loh. Nggak usah, nikmatin aja. Pagi sarapan, siang sarapan, ya kan? Kan senyum, sarapan pagi senyum, makan siang senyum. Artinya apa? Dinikmatin, makan malam senyum. Ya. Salat subuh bangun, berangkat ke masjid senyum, semangat, senang. Nanti duhur mendengar kumandang adzan, senang. Ya, makan malam senang. Jadi melakukan pengulangan itu tidak dirasakan menjadi hal yang membosankan. Puasa Ramadan tidak membosankan. Tilawah tidak membosankan. Kok begitu? Emang sabar dalam taat itu rumusnya begitu. Harus dipelihara kontinuitasnya. Jelas ya jemaah ya? Itu kata Imam Muhammad bin Hajar ketika memberikan syarah, memberikan penjelasan sabar dalam taat itu gimana? Itu tadi, diulang-ulang. Ya. Banyaklah pekerjaan duniawi yang diulang-ulang, ya.
Makan diulang-ulang, tidur diulang-ulang, mandi diulang-ulang, ke pasar diulang-ulang, masak diulang-ulang, nyuci piring diulang-ulang. Nikmatin saja. Ya. Sampai kapan? Sampai jantung kita di-off-kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai matilah. Selama ruh masih di kandung badan, ya selama itu pula kita akan terus mengulang-ulang. Jadi jangan pernah merasa jenuh, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa malas. Sama seperti makan. Sama seperti tidur. Alami aja. Artinya semuanya kita nikmatin. Nikmat itu artinya kan senang. Jadi takwa itu melakukan ibadah dengan senang jadinya. Ya, jadi ibadah tidak dirasakan sebagai sebuah beban, takalif, ya, melainkan menjadi nikmat, pekerjaan yang menyenangkan. Makan menyenangkan kan? Gerah mandi, aduh, segar banget. Ya, kebutuhan suami istri begitu tertunaikan, senang lah, bahagia. Oh gitu ya, iya. Jadi belum disebut benar-benar bertakwa kalau kita menjalankan perintah Allah merasa sebagai sebuah beban. Itu orang awam ya, beban. Kalau kita yang sudah makomnya makom yang terus belajar, harusnya bisa merasakan semua perintah Allah itu menjadi sebuah kelezatan, menjadi sebuah kenikmatan. Itu yang disebut oleh Rasulullah halawatul iman, manisnya iman. Manis, itu manis gitu loh. Manis kan enak, manis kan menyenangkan. Ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, sabar dalam taat itu gimana ya mewujudkannya? Tahsinuha ilman. Ya, kita harus terus meningkatkan ilmu, memperbaiki ilmu. Nah, ini dia. Ya. Makanya apa? Lagi sulit kita sekarang dengan berbagai kendala, dengan berbagai aturan, kajian-kajian keislaman secara offline. Ya jangan kehilangan akal. Online bisa kita lakukan, kenapa enggak gitu. Ya, jangan karena offline kita nggak bisa, tatap muka kita nggak bisa, ya udah kita libur dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, janganlah. Masa? Ya, handphone lemot, cas. Handphone lemot, cas. Handphone lemot, cas. Kalau sampai setahun kita tidak mendapat ilmu, ngedrop kita. Hilang semangat, hilang gairah. Ya, jadi sekali lagi, iman kita persis kayak handphone kita. Handphone aja di charger pagi sore. Kalau kita sering menggunakannya, pagi sore di cas. Ya. Alhamdulillah, Allah hadirkan kepada kita secara rutin setahun sekali Ramadan. Salah satu fungsinya Ramadan hadir setahun sekali adalah mengecas iman kita. Ya, taraweh ada kultum, subuh ada kultum, jelang maghrib ada kultum, di kantor ada kultum, jelang berbuka ada kultum, lagi dicas iman kita. Kalau HP saja dicas sejam 2 jam, baterainya penuh. Kalau baterai penuh kan kenceng. Buat telepon juga suara kita tidak terdengar terputus-putus. Lawan bicara kita, suaranya juga nggak terputus-putus. Coba baterainya lemot. Halo? Mas Agung? Ini suara putus-putus sih Mas Agung. Pak Anwar? Nggak kedengaran nih. Baterainya lemot. Buat video call lemot, buat WA lemot, buat YouTube lemot, karena baterai lemah. Gimana dong? Cas. Ya, kalaulah baterai handphone lemot, dicas 1 jam, 2 jam baterainya penuh, dan setelah itu kencang semua, kita kan dicasnya sebulan. Masa baru bulan Syawal udah ngedrop? Ya, untuk sampai Ramadan yang akan datang masih 11 bulan lagi, ini Syawal udah ngedrop. Ke masjid Jumatan doang, astagfirullahaladzim. Tanggal 23 Syawal baru 1 juz, ngedrop tuh. Sebenarnya kata Nabi, iman kita pasang surut itu normal, naik turun itu normal. Kok normal?
Orang yang paling pinter, yang paling takwa, yang paling alim juga merasakan bahwa iman itu pasang surut, makanya normal. Iman pasang surut itu normal, semua merasakan. Dari level orang yang takwanya paling rendah sampai orang yang takwanya paling tinggi, itu merasakan naik turunnya ilmu, takwa, pasang surutnya iman maksud saya. Ya. Yang penting saat iman turun, kita cepat mengontrol dan cepat melakukan recovery, pembenahan, perbaikan. Jangan sampai iman ngedrop, kita nggak sadar. Nah, kalau nggak sadar, nggak mungkin melakukan recovery. Astagfirullahaladzim. Kemarin 5 waktu ke masjid. Kenapa sih bulan Syawal ke masjid Jumatan doang? Nah, itu namanya iman lagi turun, tapi dia sadar, langsung bisa mengontrol diri, begitu mendengar adzan subuh, begitu mendengar adzan maghrib, bergegas pergi ke masjid. Itu namanya iman turun, dia cepat mengontrol dan langsung melakukan recovery. Nah, ini kan implementatif yang kayak begini. Astagfirullahaladzim, tanggal 24 Ramadan baru 2 juz. Buru-buru ambil air wudhu, ambil Al-Quran. Itu namanya iman turun, dia sadar, dan langsung melakukan recovery. Jangan sampai iman turun sampai drop, terjun bebas. Bus aja kecebur jurang, terjun bebas, kan sulit evakuasinya. Iman juga kalau terjun bebas berat untuk mengembalikannya lagi. Makanya forum ini menjadi penting Bapak Ibu. Memperbaiki ilmu, meningkatkan ilmu itu penting. Supaya iman kita terus tercas. Ya. Harus terus ya? Iya terus. Terus dicas. Ya. Mobil, motor kita, ya mobil kita, motor kita ada 2 dinamonya tuh. Ada dinamo starter yang fungsinya hanya untuk menghidupkan mesin. Mesin hidup. Dinamo starter diem, menongkrong doang di samping mesin. Kerjanya cuma untuk menghidupkan mesin. Begitu mesin hidup, dia diem. Ada lagi namanya dinamo ampere. Ya, makanya aki motor, aki mobil, kalau tiap minggu turun di setrum, waduh, repot. Ya, makanya aki nongkrong baik di situ. Kenapa? Dia dapat cas terus. Dari mana? Dari dinamo ampere. Mesin motor hidup, mesin mobil hidup, dinamo ampere kerja. Kerjanya apa? Mentransfer cas ke aki. Ya, kaca naik turun pakai aki, wiper pakai aki, klakson pakai aki, lampu-lampu pakai aki. Jadi harus dicas terus. Tilawah butuh strum, qiyamul lail butuh strum, dakwah butuh strum, halaqah butuh strum, membina butuh strum. Harus terus dicas. Pakai apa? Ilmu. Sabar dalam taat. Terus kita ngelmu, nggak pernah berhenti. Ya, makanya sekali lagi, pandemi jangan jadi halangan buat kita untuk mengurangi kajian-kajian. Kan bisa kayak begini. Ya. Bahasa hikmah dalam bahasa Arab, ma la yudrakulluh, la yutrakulluh. Sesuatu yang nggak bisa diambil semuanya, yang nggak bisa didapat semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Kita lagi nggak bisa tatap muka, ya online-online gitu. Ya. Percuma, daripada nggak offline, mendingan nggak usah sekalian. Nah, itu orang frustasi namanya. Putus harapan, putus asa. Ya, saya senang sekali hari ini, malam ini, bisa bersilaturahim dengan antum-antuna sekalian. Ya, saya nggak tahu nih pesertanya ada berapa, saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan 64 sekarang yang bergabung, Ustadz. Berapa? 64 partisipan, belum termasuk YouTube. Wah, subhanallah, mantap. Subhanallah. Ya, jadi gitu ya. Jadi mari kita terus ngelmu. Itu sabar yang kedua. Yang pertama, menjaga kontinuitas amal-amal soleh. Yang kedua, ya kita terus ngelmu, memperbaiki ilmu, ya supaya kita tercas terus. Kalau tercas terus, semangat terus insya Allah. Yang ketiga, sabar dalam taat adalah
Al-muhafadzatu 'alaiha ikhlason. Nah, ini dia. Menjaga keikhlasan. Lagi-lagi kalimat ikhlas juga kayak kalimat takwa, diucapkan mudah banget. 4 huruf juga. Alif, kha, lam, shad, ikhlas. Mudah sekali. Meraktekinya yang susah. Kenapa? Karena ikhlas adanya di dalam hati. Hati bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu bolak-balik. Semua kita, menurut saya, tanpa kecuali, starts mengawali semua perbuatan, itu semuanya karena Allah. Pasti. Ya, umroh karena Allah, haji karena Allah, sedekah karena Allah, nikah karena Allah, berdakwah karena Allah. Ya, startnya semuanya karena Allah. Hanya saja ikhlas itu kadang-kadang error di tengah jalan. Tapi masih mending kalau rusaknya di tengah jalan. Yang paling kita takuti ikhlas itu rusak di ujung. Kenapa? Kalau error di tengah jalan bisa diperbaiki. Tapi kalau error di akhir, naudzubillah min dzalik, ya udah. Celakalah. Ya. Pulang haji, pulang umroh, nggak disebut Pak Haji, nggak disebut Bu Hajah, ngambek. Ya. Pak Agung, Pak Agung, Pak Agung kan? Assalamualaikum Pak Agung. Kagak nengok-nengok. Akhirnya ada yang nyolek saya ngasih tahu. Pak Anwar, Pak Agung baru pulang hajian. Oh, Pak Haji Agung. Iya. Tadi bukannya nggak denger, kesel. Kurang ngajar Pak Anwar. 36 juta kalau haji. Sekarang batal haji katanya ya, saya nggak tahu lah. Saya nggak akan ngomong-ngomong gitu karena saya nggak paham. Salah ngomong sekarang kan kena delik macam-macam. Ya kan? Kadang-kadang begitu. Atau kita berbuat sesuatu tapi merasa nggak dihargai. Kecewa. Lihat, ikhlas, rusak di tengah. Masih mending. Karena kalau error di tengah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Ali Imran 134. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, bukan orang bertakwa. Orang yang benar-benar bertakwa apabila tergelincir ke dalam perbuatan salah, kepada perbuatan aniaya, kepada perbuatan yang tidak baik, dia akan segera ingat Allah dan memohon ampunan. Tuh. Ya. Masya Allah, Pak Agung jasnya cakep banget. Mulutnya sih diem, bahasa tubuhnya nggak kelihatan. Tapi misalnya mohon ya Mas Agung ya, di hati Mas Agung, Mang Ustadz, di Bintaro kan yang punya jas kayak begini cuman aneh. Itu namanya ujub. Kagum. Itu merusak keikhlasan. Ujub, Imam Ibnu Qudamah, itu merusak. Ikhlas kita rusak. Waktu beli jas, ikhlas. Pakai jas, ikhlas. Begitu disanjung, jadi ujub. Jadi ujub mah mulutnya kagak ngomong. Bahasa tubuhnya nggak kelihatan. Cuma di hati doang. Yang tahu Allah sama diri kita. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, ya kan? Beliau mengatakan di bahasanya, kalau Bapak Ibu bisa mencatat silakan, ya. La an abita iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman wa usbiha mu'jiban. Itu bahasa Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Sungguh aku tidur semalam suntuk, lalu bangun pagi aku menyesal. Ya, kok menyesal? Iyalah, niat tilawah nggak kesampean, niat tahajud nggak kesampean, niat munajat nggak kesampean, niat sholat hajat nggak kesampean. Sungguh aku tidur semalam suntuk dan bangun pagi aku menyesal
Karena banyak amalan sunnah yang aku rencanakan gagal total. Bangun-bangun udah subuh. Tapi itu lebih aku cintai ketimbang aku semalam suntuk qiyamul lail, tilawah, zikir, doa, sampai nggak tidur semalam suntuk. Tapi bangun pagi dia ujub. Kenapa begitu? Saya gagal, tidak berhasil ya melakukan berbagai macam amalan sunnah sampai pagi hari menyesal, kan nggak dosa. Karena yang saya tinggalkan amalan sunnah. Tapi saya qiyamul lail, berbagai amalan saya lakukan, bangun pagi ujub, kan dosa. Ya lebih baik saya tidur semalam suntuk. Maaf bapak-bapak, Masya Allah bahasanya ada maafnya dulu. Ya, maaf bapak-bapak, ibu-ibu mau nanya, ada nggak di antara bapak ibu yang tadi malam sebelum tidur membaca Al-Quran 3 juz? Kenapa? Ya nanya sih, wah boro-boro 3 juz, Tat. 1 juz ya kagak nyampe. Begitu jamaah ratusan orang ditanya siapa yang sebelum tidur membaca Al-Quran terlebih dahulu 3 juz, nggak ada. Dalam dirinya berkata, berarti yang tadi malam sebelum tidur 3 juz, aneh doang dong. Itu namanya ujub tuh. Berarti pahala 3 juz lenyap. Ujub. Bener kata Imam Nuka, tidur semalam suntuk, nggak ngapa-ngapain, bangun pagi nyesel karena banyak amalan sunnah yang terlewatkan, itu aku lebih suka ketimbang aku semalam suntuk melakukan berbagai amalan sunnah tapi pagi-pagi ujub. Kenapa? Meninggalkan amalan sunnah nggak dosa, tapi berbuat kemudian ujub kan dosa. Ya lebih baik tidur. Tapi jangan kemudian jadi alasan, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi malam ada yang qiyamul lail enggak? Enggak ada. Loh kok daripada qiyamul lail pagi-pagi ujub, mendingan tidur. Ini alasan orang malas lagi. Jangan begitu. Di-maintain aja, ditata aja. Jadi kalau terlanjur ada alasan ujub, kan tadi ayatnya. Ya, Ali Imran 134. Buru-buru deh. Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah. Barusan terlintas di dalam hati saya. Ujub. Nah, istighfar. Subhanallah. Indah banget Al-Quran. Dan Allah maha gitu. Jadi amal kita masih bisa dinetralkan kembali dengan istighfar. Kembali ke niat semula ikhlas karena Allah. Tat, ujub lagi gimana? Istighfar lagi. Ya. Subhanallah. Ini siapa yang bikin kue enak banget? Itu ibu-ibu formula hati. Namanya Bu, saya nggak tahu lah, ada Bu Zainab mungkin, ada Bu siapa lagi, saya nggak tahu. Ya, begitu saya mengatakan terima kasih Bu Zainab atau Bu Maryam atau Bu siapa gitu ya, ini kuehnya enak banget ya. Orang Bintaro gitu Ustaz, enak-enak gitu bikin kuehnya. Kalau diucapkan itu bukan ujub lagi, ria. Ria itu lebih parah dari ujub. Adeknya, ujub adeknya, ria kakaknya. Rusak amalnya ya rusak lah. Ria itu kayak kayu bakar, dibakar api. Habis. Api membakar kayu bakar, maksud bahasanya kebalik. Lenyap lah, angus. Bisa dinetralkan lagi? Bisa. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya tadi ujub, malah ria lagi. Ya. Ini kambing korban, sapi korban punya siapa? Gede banget. Belum pernah di masjid kita ada orang korban sapi sampai segini. Ini ngomong-ngomong berapa nih bobotnya? 1 ton. Subhanallah, gede banget. Siapa nih korbannya? Itu orang Bintaro. Begitu disebut. Subhanallah, Pak Haji, sapi korbannya mantap, gede banget. Emang Ustadz Anwar, korban kambing kurus lagi. Itu namanya takabur, ngenyek. Kakaknya ria. Nggak mungkin orang takabur tanpa didahului ria. Dan nggak ada orang ria tanpa didahului ujub. Jadi, kalau orang sudah terbiasa ujub, emang lama-lama jadi kemulut, jadi ria. Kalau sudah sering ria, lama-lama jadi takabur.
Makanya apa? Mari kita jaga hati. Ya. Jadi sekali lagi, kalau rusak, ikhlas rusak di tengah-tengah, masih punya peluang untuk diperbaiki, dinetralkan kembali. Caranya gimana? Sekali lagi istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu, jelas ya? Jadi sekali lagi ini implementatif sekali ya. Jadi salah hati ya, salah hati ya. Ada lintasan-lintasan yang nggak baik, ada ujub, kemudian naik jadi ria, apalagi naik jadi takabur. Insya Allah belum terlambat. Selagi kita masih diberi ruh, berhidup, buru-buru deh. Astagfirullahaladzim, itu taubat namanya. Yang paling kita takuti adalah ikhlas rusak di akhir hayat. Ini yang kita takut. Naudzubillah min dzalik. Bayangin aja, orang dikasih umur 70, 80 atau lebih. Dari muda sampai meninggal dunia, semua orang memberikan kesaksian dia orang baik, lurus. Bahkan bahasa lebahnya nyaris orang ini nggak ada cacatnya. Secara vertikal, secara horizontal baik. 2 hari menjelang mati murtad. Astagfirullah. Ini yang berat. Ini yang berat. Dan ini yang ditakuti oleh semua orang-orang soleh terdahulu. Sampai orang soleh hari ini. Karena tidak ada yang tahu akhir hayat kita akan seperti apa. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada satupun kita yang tahu akhir hayat kita akan seperti apa. Karenanya apa? Rasulullah sering membaca doa dalam sujud akhir. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ibadatik. Ya Allah yang bolak-balikan hati. Kemanapun hati ini jauh melayang. Kadang baik, kadang melayangnya buruk. Tolong ya Allah. Akhirnya hati ini kembalikan lagi untuk taat kepadamu. Tolong hati ini yang melayang jauh kemana-mana, kembalikan lagi untuk ibadah kepadamu. Nabi. Ya Allah, kalau suara hati kita diketahui orang, kita malu. Malulah. Kadang-kadang hati kita kan melayangnya nggak karu-karuan juga. Ya, yang tahu siapa? Ya kita anak Allah. Ya, jadi sekali lagi nggak ada yang tahu ketika hati kita melayang kemana. Ya, enak kali ya kalau punya uang banyak kayak begitu. Merampok kali ya. Melayang kan? Kita nggak tahu kan. Belum lagi yang lain-lain. Masya Allah. Yang tahu hati kita cuma Allah. Coba kalau hati kita diperlihatkan semua oleh Allah kepada semua orang. Semua orang tahu hati kita lagi ngerentek apa. Malu banget kita. Malu pasti. Pasti malu. Karena apa? Enggak semua kerentek hati kita baik. Kadang-kadang ada kerentek nggak baiknya. Bahasa globalnya begitu. Makanya sekali lagi, Rasulullah sering dalam sujud terakhir, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kemanapun hati ini terbang, melayang, pergi jauh, baik, buruk. Pada akhirnya kembalikan ke jalanmu ya Allah. Ke agamamu ya Allah. Taat kepadamu ya Allah. Ini kan doa kecemasan, doa kekhawatiran. Ya, oleh karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ya supaya kita bisa mencapai husnul khotimah? Kan jadi pertanyaannya kayak begitu. Salah satu untuk kita mendapatkan husnul khotimah, sekali lagi, al-musahabatu ma'as solihin. Bertemanlah selalu, bersahabatlah selalu, berkumpullah selalu dengan orang-orang baik. Jadi kita harus ada di sekelilingi orang-orang baik. Kenapa? Kalau orang-orang baik yang ada di sekitaran kita, kan fungsinya orang baik yang ada di sekitar kita 2. Motivator saat kita lemah. Pengingat saat kita melenceng. Sikring, pengaman. Ya, kemana aja Pak Anwar? Kayaknya udah seminggu gak ke masjid. Lagi males nih. Pasti nasihatin. Kenapa Pak Anwar? Ya, sampai dibedah dulu. Begitu dijelas, dimotivasi. Kita lihat.
melenceng. Jangan begitu dong Pak Anwar, Masya Allah. Itu fungsinya orang-orang baik yang ada di sekitaran kita. Kaliber Nabi aja disuruh untuk senantiasa ngumpul sama orang baik. Nabi, kurang apa baiknya? Nabi Rasul. Allah perintahkan untuk selalu berkumpul, selalu seintens mungkin, sesering mungkin bersama orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Al-Kahfi 28. Rasulullah diperintah seperti itu. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalba 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabar Muhammad, berkumpul bersama orang-orang yang berdakwah, yang beribadah di jalan Allah hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah. Rasul, sabar Muhammad, kuat, kamu harus kuat. Ya, itu dia ayatnya. Ya, untuk kumpul dengan orang-orang yang berdakwah, yang beribadah di jalan Allah pagi dan sore. Masya Allah. Nabi diperintah ngumpul sama orang-orang baik, ini terjemah bebas tadi. Ya, yad'un untuk ibadah, yad'un itu berdakwah. Ya, orang dakwah kan ngajak baik, amar ma'ruf itu baik. Kumpul dengan orang-orang yang berdakwah, ngajak kebaikan pagi dan sore. Tidak dikasih pilihan pagi atau sore. Au itu atau itu pilihan, litahyir. Tapi Allah menggunakan waw dan fungsinya lil jam'i, menggabungkan. Muhammad, kumpullah kamu dengan orang baik pagi dan sore. Jadi kalau ngumpul dengan orang baik pagi dan sore, itu berarti ngumpul halakoh itu seminggu 14 kali. Keren banget. Ngumpul seminggu sekali, kalau istiqomah aja keren banget. Gimana kalau ngumpul sama orang baik seminggu 14 kali? Ini insya Allah akan memberikan jaminan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kayak begini nanti kita bisa dipungkasi, ditutup, diakhiri perjalanan petualangan. Kalau pakai bahasanya, hidup kita dengan husnul khatimah. Yakin semua kita mengharapkan seperti itu, husnul khatimah. Semoga kita juga dianugerahi, dihadiahi nanti. Jangan di akhir hayat kita, orang-orang yang kembali ke haribaan Allah, semuanya husnul khatimah. Serem kalau ngomongin akhir hayat, serem Bapak Ibu. Soalnya banyak, ya kita bukan mendengar, ya melihat, banyak banget. Ada orang jahat, baik di akhir hayat. Bayangkan, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, jahat. 2 hari menjelang mati, taubat nasuha, Masya Allah. Baik, 2 hari menjelang mati murtad. Banyak yang kayak begini. Serem. Ya, kita kepenginnya awal baik, perjalanan hidup baik, mudah-mudahan di akhir hayat juga baik, husnul khatimah. Apa sih yang harus kita lakukan? Nih kayak gini nih, ngumpul terus, sering ya, ngumpul, ya kan? Saya nggak tahu, nih kan formula hati kajiannya berapa. Ini sekali saya nggak tahu. Ya, tapi kalau ngikutin surah Al-Kahfi, ya surah 18 ayat 28, sesering mungkin, sehari 2 kali, seminggu 14 kali. Kalau Nabi yang maksum terpelihara kayak begitu, bagaimana dengan kita? Gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jam berapa tuh? Ya, udah jam 21 ya. Saya bahas satu poin dulu ya. Jadi salah satu karakter sifat ya makom, sifat makom orang yang bertakwa sabar. Dan yang kita bahas pada malam hari ini adalah sabar dalam taat. Ya, kita belum membahas yang lain-lain. Ya, mudah-mudahan kalau nanti kita ketemu lagi, kita bisa melanjutkan sifat-sifat orang bertakwa yang lainnya. Karena kita tidak ingin menjadi orang bertakwa. Sekali lagi, setelah kita menyimak firman Allah, Ali Imran 102, kita ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Oleh karena, mari kita mencoba memiliki karakter itu, sifat itu dengan baik. Melekat menjadi kepribadian kita. Berarti harus diulang-ulang supaya menjadi habit, menjadi karakter, melekat dalam diri kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya itu aja dulu ya, sudah jam 21, biar kita punya kesempatan untuk ngaso, untuk istirahat.
Kalau ada pertanyaan ya 1-2, monggo insya Allah. Demikian Mas Agung, Ibu pembawa acara. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz Anwar Nasihin yang telah memaparkan tentang sifat-sifat takwa, dan semoga semua sifat takwa bisa melekat dalam diri kita dengan proses dan waktunya masing-masing insya Allah. Baik Ustadz, ini di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya bacakan pertanyaan dari Ibu. Agak keras dikit, Bu. Oh iya, ada pertanyaan dari Ibu Wati. Ustadz, ketika diri ini sadar bahwa iman sedang naik turun, lalu segera sadar dan berbenah diri, tapi kemudian terulang lagi, apakah taubat masih tetap diterima? Mohon nasihatnya Ustadz. Seperti Itu nasihat Ustadz. jawabannya Walau langsung sering aja ya, tobat, biar nggak lupa. Mohon tapi maaf sering Ibu, mungkir. Ustadz, satu-satu suaranya ya. kecil ya? Saya langsung jawab ya. Itu jawabannya, mari kita buka di surah 39 Az-Zumar ayat 53. Iman pasang surut. Ya, surut lagi, pasang lagi, surut lagi. Gimana tuh? Apakah diterima? Ya, jawaban apakah diterima atau nggak diterima? Ya mari kita simak surah Az-Zumar surah 39 ayat 53 kalau nggak salah. Nah, itu dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Masya Allah. Allah menyapa hamba-hambanya yang berbuat dosa itu dengan kalimat yang begitu lembut, begitu santun. Ya, hai hambaku yang melampaui batas. Hai hambaku yang telah berbuat jahat. Enggak kayak gitu bahasanya. Ya. Sama ini orang tua ke anak yang menurut kita anaknya nakal, guru ke murid yang menurut kita murid ini agak bandel. Sapalah dengan bahasa yang santun. Bagaimana Allah menyapa orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar dengan kalimat ya ibadiyalladzina asrafu. Bukan hai pemakan haram, hai pembunuh, enggak begitu. Hai orang-orang yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Lihat, nggak boleh putus asa. Dilarang putus asa. Berarti putus asa itu hukumnya apa? Haram. Karena al-aslu fin nahyi lit tahrim. Kaidah usul fikih. Prinsip dasar larangan itu menunjukkan haram. Jadi jangan berputus asa. Berarti putus asa hukumnya haram. Ya. Jangankan dosa seorang diri, seorang hamba. Seandainya dosa-dosa manusia di muka bumi dihimpun jadi satu, lalu ditetesi satu saja rahmat Allah. Selesai. Artinya rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa jami'an. Ada kalimat jami'an. Dosa besar, dosa kecil, atau dibalik dosa kecil, dosa besar. Kalau dia kembali kepada Allah, diampuni. Pertanyaan kan tadi, gimana terjadi lagi? Kalau di luar kontrol terjadi lagi, kembali kepada Allah, diampuni. Dulu juga ada sahabat yang kayak begitu. Ya, cuman memang mengkhawatirkan. Takutnya pas diulang lagi, ajalnya datang. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh kita. Ya, jangan istihanah, nyepelein. Ah, lo mau pengumpulan lagi lah. Udah, diulang lagi, dosa lagi. Nah, itu namanya berbuat dosa direncanakan. Itu yang nambahin dosa lagi. Gede jadi tambah gede. Karena berbuat dosa yang berikutnya direncanakan. Kalau terjadi lagi perbuatan dosa di luar kesadaran, di luar kontrol. Emang ada dosa yang terjadi di luar kontrol? Banyak. Kalau dosa besar sih enggak, insya Allah. Karena dosa besar itu jumlahnya sedikit, mudah dikontrol. Membunuh, makan riba, merampok. Dosa besar, sedikit jumlahnya bisa dihitung pakai jari. Yang repot,
Itu dosa kecil, jumlahnya banyak banget. Saking banyaknya, sulit dikontrol. Karena sulit dikontrol, dosa kecil mah tahu-tahu udah terjadi. Kayak tadi, ujuk-ujuk, di luar kontrol. Papasan dengan orang, hidungnya pesek banget. Sama-sama kita nggak kenal, dia nggak kenal. Ya, karena nggak kenal, nggak tegur sapa. Tapi coba, apa yang ada dalam hati kita? Itu orang mana ya? Hidungnya pesek bener. Itu dosa kecil. Seneng jalan-jalan ke tempat ramai, ke mall, ke tempat wisata, jagain mata gimana? Dosa kecil mah terjadi di luar kontrol, di luar kesadaran. Kecil ini, jangan dianggap kecil. Rasulullah mengatakan tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Dan tidak ada dosa besar kalau pelakunya taubat dan istighfar, taubat nasuha. Makanya apa? Boleh jadi kelak di akhirat seorang hamba disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, bukan karena dia melakukan dosa besar, tapi karena dosa kecil yang berulang-ulang. Ya, itu yang buat kita khawatir. Makanya kita sering istighfar, sering bertobat. Sekali lagi, karena dosa kecil, sekali lagi terjadi di luar kesadaran, di luar kontrol. Tazkiyatun nafas, ya kayak nyuci baju, kotor cuci, badan, mandi, karena banyak dosa yang terjadi di luar kontrol kita. Ya, jadi gimana terulang lagi? Ya memang begitu. Ya, pokoknya asal di luar kontrol, di luar kesadaran, kita buru-buru istighfar, insya Allah Allah membuka pintu taubat begitu lebar. Bahkan dalam hadis qudsi Allah katakan, wahai hamba-hambaku, wahai anak Adam, jika kalian datang kepadaku, mati menghadap aku, ya kan, membawa dosa sepenuh isi langit dan bumi, tapi kalian tidak menyekutukan aku, maka aku akan sambut kedatangan kalian dengan sepenuh isi bumi berupa rahmat dan ampunanku, dan aku tidak peduli asal kalian tidak syirik kepadaku. Subhanallah. Allah mengatakan wala ubali, aku nggak peduli. Ya, jadi sekali lagi jangan ada yang abai, menganggap remeh, menganggap sepele dosa kecil. Karena dosa kecil bisa sangat membinasakan. Kalau jumlahnya begitu besar, itu bisa sangat membinasakan. Orang mati tertimbun pasir, mungkin sekilas kita nggak percaya, nggak mungkin lah pasir kan kecil. Ya kalau tertimbun pasirnya 100 truk ya matilah. Itulah dosa kecil yang terulang-ulang dan kita tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat yang barusan Allah membuka pintu tobat begitu lebar bagi hamba-hambanya yang pernah tergelincir ke dalam perbuatan maksiat dan tidak ada batas. Tapi sekali lagi ya, jangan mengulang perbuatan-perbuatan dosa dengan kesadaran. Ya, kalau di luar kontrol terjadi lagi namanya manusia khilaf. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ibu? Ya, satu pertanyaan lagi Ustadz, insya Allah saya bacakan dari kolom chat. Pertanyaannya adalah, bagaimana menata hati agar selalu dalam keikhlasan, apakah kompetisi dalam amal baik itu boleh Ustadz? Tapi niatnya apakah rusak karena kompetisi tersebut? Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan apakah akan merusak niat hati kita untuk berbuat baik? Mohon penjelasan. Senantiasa kan terus-terusan ya. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Pasti ada kalanya trouble. Imam Sahal, seorang tabi'in ya. Tabi'in, sahabat Nabi. Ini kan generasi ketiga. Generasi ketiga itu masih disebut salaf. Generasi terbaik kata Rasulullah itu 3 generasi, sahabat, tabi'in, bahkan tabi'in. Jadi 3 generasi itulah terbaik. Imam Sahal itu seorang tabi'in. Ditanya oleh muridnya yang merasakan, kok ikhlas susah bener ya. Ya kalau nonton sinetron para pencari Tuhan, ya. Ikhlas ternyata harus belajar terus, nggak boleh berhenti belajar, harus terus belajar. Ya, karena dengan ujub ikhlasnya rusak, dengan ria ikhlasnya rusak. Ya itulah kita. Gimana dong?
diperbaiki, ya, dinetrakan lagi dengan istighfar. Ya, ketika ditanya, Tuan Guru, apa menurut Tuan Guru dalam hidup ini yang paling berat, yang paling susah? Masya Allah, Tuan Guru ini seorang tabiin Imam Sahal seperti tidak berpikir panjang. Ketika ditanya apa dalam hidup yang paling berat, yang paling susah, jawabannya ikhlas anakku. Ya, murid, guru yang begitu mencintai murid sampai disapa anakku. Yang paling berat itu ikhlas. Jadi ikhlas harus selalu di-maintain. Ujuk buru-buru, astagfirullahaladzim. Kalau terus tanpa ada, nggak ada. Jadi untuk menjaga keikhlasan terus-menerus, ya itu tadi, ya, kayak belajar sepeda, setangnya mau lari ke sini, padahal kita mau banting lagi ke sini. Ya, mau ke kanan ternyata ke kiri, banting lagi. Kayak begitulah, terus-menerus. Ya, seorang murid ngadu sama gurunya. Guru, saya ini galau. Bunda, kenapa anakku? Dan apa yang membuat kamu galau? Teman di pondok, itu kalau pakai bahasa sekarang ya. Atau teman di masyarakat, di lingkungan. Heran saya, ada orang akhlaknya baik banget, tapi nggak sholat, nggak puasa. Terus ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi akhlaknya buruk. Ini gimana ya, Tuan Guru? Ya, jadi murid ini dia ngebayangin kalau orang yang sholat puasa tuh akhlaknya baik. Ya, ternyata ada orang ahli ibadah akhlaknya buruk. Nah, belajar tazkiyatun nafas jadi penting. Ada orang akhlaknya baik tapi nggak ibadah, nggak nyembah Allah, ini gimana ya? Apa jawaban sang guru? Anakku, insya Allah dua-duanya baik. Bingung kan muridnya? Kok bisa? Akhlaknya baik nggak sholat kok dibilang baik? Sholat akhlaknya buruk kok dibilang baik? Ya, kok bisa sih Tuan Guru? Gurunya bilang, kan saya bilang insya Allah. Paham jemaah? Insya Allah itu ke depan. Nggak ada insya Allah itu mundur ke belakang. Nggak ada. Insya Allah ke depan. Ya benar dia sekarang sholat, dia puasa, akhlaknya buruk. Tapi kalau besok Allah menghendaki dia merubah akhlaknya jadi baik, sempurnalah dia. Udah ahli ibadah, sekarang dirubah oleh Allah menjadi orang yang akhlak baik. Kita nggak tahu. Sebaliknya yang kedua, akhlaknya baik, nggak sholat. Kalau besok atau lusa Allah berkehendak memberikan hidayah kepada dia, akhlaknya baik terus menjadi ahli ibadah, sempurnalah dia. Berarti dua-duanya baik ya, Pak Kiai, Tuan Guru. Kan dari tadi saya bilang, insya Allah dua-duanya baik. Berarti nggak ada yang buruk dong Pak Kiai, Tuan Guru. Yang buruk ada. Lah, tadi dua-duanya baik. Iya, dua-duanya baik. Tapi yang buruk ada. Terus yang mana? Yang buruk yang nomor 3. Santri bingung lagi. Kan tadi 2. Iya. Tapi yang buruk yang nomor 3. Kalau yang 1, yang 2, kalau Allah merubah dia, baik. Yang buruk mah yang nomor 3. Ini dia nih. Siapa? Yang nomor 3 tuh, Masya Allah, tawadunya Tuan Guru Sang Kiai. Yang nomor 3 tuh bisa saya, bisa kamu, dan bisa siapa saja. Maksudnya, yang buruk adalah orang yang pandai melihat kekurangan orang lain, tapi nggak pernah bisa melihat kekurangan diri sendiri. Nangis tuh santri. Seolah dia yang paling baik. Yang ini jelek, yang ini jelek. Seolah dia yang paling baik. Yang buruk adalah orang yang pintar melihat kekurangan orang lain, tapi nggak pernah bisa melihat kekurangan diri sendiri. Kalau kita nggak bisa melihat kekurangan diri sendiri, memperbaiki. Bagaimana memperbaiki? Nggak kelihatan. Makanya, tazkiyatun nafas itu malah lebih ke dalam. Kita pintar melihat kekurangan diri kita, lalu kita segera memperbaiki. Jangan malah sebaliknya, terus korek-korek kekurangan orang lain. Ya, terus kita menyebarluaskannya kemana-mana.
Ya, jadi sekali lagi, menjaga keikhlasan bukan berarti terus-menerus tanpa sedikit pun ada beloknya, adalah beloknya. Tapi kita segera menetralkan kembali dengan mengingat Allah dan mohon ampun kepadanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Anwar Nasihin, jazakallah khair untuk jawabannya. Apakah berkenan menerima satu pertanyaan langsung dari jamaah, Ustadz? Biasanya ada satu pertanyaan yang disampaikan langsung. Satu pertanyaan lagi dari jamaah, boleh Ustadz? Oh, monggo, monggo. Ya, silakan, Ya. silakan. Silakan satu penanya langsung, open mic. Saya tadi belum lihat ada yang raise hand. Boleh bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya langsung. Siapa? Ada? Ya, silakan, silakan. Ya, sebentar Ustadz, ditunggu nih. Biasanya Ibu Yuli rajin bertanya. Ini belum ada yang raise hand dari tadi saya cek. Bila tidak ada pertanyaan lagi, boleh nanti kami close untuk kajian pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin mohon ada pesan atau closing statement dari Ustadz Anwar untuk kami semua sebelum kita tutup, karena tidak ada penanya lagi sepertinya. Terputus ya Pak Adi? Masih terhubung, Bu? Iya, masih terhubung. Ya, Ustadz Anwar ini sepertinya belum ada pertanyaan. Mungkin Ustadz ingin menyampaikan closing statement. Ya. Minum dulu mungkin Ustadz. Oh iya. Betul, saya juga tadi tutup kamera untuk minumnya lumayan karena kajian kita cukup 1 jam lebih, insya Allah, kalau tidak salah, hampir 1 jam lebih. Ya, monggo silahkan kalau masih ada satu pertanyaan lagi. Sepertinya sudah cukup Ustadz. Ya? Mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk kami sebelum kita tutup. Tadi ya, mungkin cerita. Iya, gimana? Silakan Ustadz, bila ada ingin menyampaikan closing statement. Penutup Ustadz. Mau nanya dong. Ya, sambil menunggu tersambung kembali dengan Ustadz. Tadi kita sudah menyimak uraian dari beliau, juga cerita terakhir tentang kisah santri dan ustadznya tadi. Kiainya tadi tentang bagaimana orang yang buruk adalah yang pandai melihat kekurangan orang lain tapi tidak dapat melihat kekurangan diri sendiri. Semoga kita terhindar dari sifat demikian. Saya izin membacakan informasi di chat untuk donasi atau infak terbaik bagi Formula Hati Institute bisa disalurkan melalui rekening BSM atas nama Helva Afrianti dengan nomor 7147430919. Ada informasinya di chat, dan juga besok ada kajian Syamail, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi melalui chatroom. Ini seperti ada gangguan ya? Ya, tidak apa-apa, nanti kalau memang beliau bergabung, insya Allah kita akan close ya Pak Adi kajian kita, insya Allah. Tadi informasi terakhir adalah kajian hari Rabu akan diisi oleh Ustadz Aceng ya, kalau saya tidak salah membaca. Rabu pagi Syamail, silahkan bagi yang berkelapangan waktu dan ingin menambah wawasan bisa bergabung dengan kajian Formula Hati besok. Untuk kajian kita pada malam hari ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini ya Pak Adi. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Sudah Bu In, tadi sudah disampaikan. Ya. Baik, insya Allah. Mungkin tadi closing statementnya tadi cerita yang terakhir tadi ya, cukup menarik juga, insya Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang seperti itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih untuk kebersamaannya. Tadi sudah ada 75 partisipan yang bergabung bersama kita, dan juga ada yang di YouTube kurang dari 10 kalau tidak salah. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat bagi kita untuk menambah sifat-sifat takwa dalam diri kita. Seperti kita mencuci pakaian tadi, seperti kata Ustadz Anwar Nasihin. Nah, Om, nggak tidur. Akhiri kajian kita dengan membaca istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kepada Ustadz Anwar Nasin yang telah memberikan materinya pada malam hari ini di pertemuan kita yang ke-25 kajian kuliah Tazkiyatun Nafs yang digelar oleh Formula Hati Institute. Sampai berjumpa kembali di kajian berikutnya. Saya Indrawati, mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu kajian pada malam hari ini. Sampai berjumpa pada kajian berikutnya. Billahi